Kali ini saya akan membagikan satu firman Tuhan yang saya percaya judulnya adalah sebuah pesan profetik buat kita semua, yaitu uninterrupted blessings atau berkat yang tidak terputus. Doa saya firman ini jadi rema dalam hidupmu dan sungguh-sungguh Tuhan mencurahkan berkat yang tidak putus-putusnya, berkat yang tidak habis-habisnya, terus mengalir selalu baru dalam hidup saudara. Oke? Nah, saya mau ajak saudara baca Kejadian 47 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kita akan lihat krisis yang terjadi pada zaman Yusuf. Saya bacakan. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Jadi krisisnya benar-benar parah yang terjadi pada zaman Yusuf itu. Ayat 14, maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Ayat 15, setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Coba Anda renungkan. Ya, saking lamanya krisisnya. Bukan cuma setahun, 2 tahun, tapi krisis itu berlangsung 7 tahun. Jadi kelaparannya itu enggak hanya setahun, 2 tahun. Tapi 7 tahun. Saking lamanya, maka termasuk orang-orang yang tadinya punya uang pun, sekarang sudah kehabisan uang. Sampai ditulis tidak ada lagi uang. Berarti krisisnya parah sekali. Ekstrim sekali. Kalau saudara renungkan apa yang terjadi pada zaman itu, awalnya mereka mengalami 7 tahun kelimpahan. Pada masa itu orang-orang diberkati luar biasa. Hasil panennya melimpah-limpah. Uangnya banyak sekali. Asetnya terus bertambah. Ya, dan mereka menjadi sangat amat kaya. Karena itu kelimpahan yang ekstrim. Ya, itu benar-benar berkat yang ekstrim. Yang mereka nikmati selama 7 tahun. Tetapi 7 tahun berikutnya, babak yang kedua, periode berikutnya, itu benar-benar kelaparan yang terjadi lebih ekstrim lagi. Kesulitan yang mereka alami lebih ekstrim lagi. Sampai-sampai semua kekayaan yang tadinya mereka punya, sekarang habis semua. Tidak tersisa. Lenyap semua. Kekayaannya, kelimpahannya kayak tidak pernah terjadi. Karena sama sekali tidak tersisa. Jadi akibatnya banyak orang yang gak tahan. Menghadapi krisis itu banyak orang kehilangan kelimpahannya, banyak orang kehilangan kekayaannya, banyak orang kehilangan berkatnya. Ya, ini mirip seperti yang terjadi krisis pada zaman kita sekarang. Jadi krisis ini saya perhatikan perubahan demi perubahannya ekstrim sekali. Tahun lalu ketika pertama kali pandemi melanda dunia, seluruh bumi ngalami yang namanya lockdown. Nah, pada waktu itu harga-harga semuanya jatuh rendah sekali. Harga minyak pun sampai jatuhnya rendah sampai minus. Jadi harga minyak pada waktu itu sempat bukan hanya 0 tapi minus. Orang kalau mau beli minyak, ini di pasar global ya, pasar dunia ya, pada waktu itu. Ya, bukannya mereka bayar, tapi mereka malah dibayar. Coba Anda renungkan. Kenapa? Karena benar-benar saking paniknya pada waktu itu. Tapi Anda lihat, hanya beda 1 tahun. Sekarang harga minyak
mahal sekali. Sekarang inflasi tinggi sekali. Jadi perubahan demi perubahan ekstrim. Dan ini semua penuh dengan ketidakpastian. Akibatnya banyak orang dalam kesulitan. Dan banyak orang semakin lama semakin gak tahan. Semakin lama semakin gak mampu bertahan. Akhirnya banyak yang roboh, banyak yang rebah. Baik itu perorangan, baik itu perusahaan. Banyak yang gak kuat melalui masa ini. Tapi yang luar biasa saudaraku, saya punya berita baik buat kita semua. Sekalipun krisis berlangsung, tetapi di dalam Yesus selalu ada harapan. Di masa krisis tidak semuanya habis. Kalau saudara mengikuti petunjuk firman Tuhan, justru melalui krisis kita akan melejit lebih tinggi, terbang tinggi, bagaikan Raja Wali, melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Itu yang dialami oleh Yusuf pada zaman itu. Di saat krisis yang sangat mengerikan itu, di saat orang sedang kelaparan dan kesulitan besar. Tapi Yusuf sebaliknya, dia diberkati besar-besaran. Di saat yang lainnya kewalahan hanya untuk bisa survive, bisa bertahan. Tapi Yusuf kewalahan untuk bisa menampung anugerah dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi seolah-olah di 7 tahun kelimpahan dia sangat diberkati. Tapi di 7 tahun kelaparan pun berkatnya tidak lenyap. Berkatnya tidak terinterrupted, tidak putus, tidak berhenti. Berkatnya terus mengalir, berkatnya selalu baru tiap pagi. Saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang tidak putus-putusnya. Anugerah dan kasih karunia Tuhan yang tidak henti-hentinya. Mulai saat ini mengalir dalam hidup saudara. Terus mengalir dan bertambah-tambah di dalam kehidupan saudara. Termasuk Anda saat ini yang sedang mengalami kesulitan. Termasuk saudara mungkin saat ini yang sedang mengalami kesukaran. Karena situasi semua yang sedang terjadi di dalam hidup saudara. Anda sekarang sedang terpojok, Anda dalam keadaan yang susah. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Datang kepada Kristus. Karena Kristus lebih kuat dari krisis. Kalau Anda punya Kristus dalam hidupnya, engkau tidak perlu harus selamanya krisis. Krisismu akan berubah menjadi kemuliaan. Oke, saya mau bacakan buat saudara satu ayat di Lukas 15. Ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-17. Ini adalah kisah tentang anak bungsu yang terhilang. Anak bungsu yang setelah mendapatkan warisan pergi ke negeri yang jauh, saudaraku. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jadi kalau Anda lihat pada waktu zamannya anak bungsu yang terhilang ini, ternyata mirip seperti zamannya Yusuf. Awalnya banyak orang kelimpahan, tapi karena terjadi masa kelaparan, bencana kelaparan, akhirnya anak bungsu ini, Alkitab mencatat, ia jatuh melarat. Ia jadi mengalami kesulitan yang sangat besar. Karena memang masanya sedang masa kelaparan. Tapi saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan ayatnya yang ke-17. Di saat bencana kelaparan, di saat masa kelaparan itu terjadi, ada satu tempat yang tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Tidak pernah mengalami yang namanya kelaparan. Tidak pernah mengalami yang namanya krisis. Kita baca ya ayat yang ke-17. Ditulis begini. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang apa? Berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Coba Anda renungkan. Ini masih di masa yang sama. Yaitu masa kelaparan. Dan bahkan anak bungsu itu hampir mati kelaparan. Tetapi
Tetapi ada satu tempat yang tidak mengenal kelaparan, yang tidak mengenal krisis, yaitu di rumah Bapa. Nah, kita mencatat berlimpah-limpah makanan. Saya mau ngomong begini sama saudara, Anda yang sedang mengalami krisis di dalam keuangan saudara, krisis di dalam pekerjaan saudara, krisis di dalam kehidupan saudara. Dengarkan baik-baik, di dalam Tuhan tidak mengenal krisis. Di dalam Tuhan ada kelimpahan. Di dalam Tuhan ada kasih karunia. Di dalam Tuhan ada berkat yang tidak berhenti, berkat yang tidak terputus. Dan doa saya, berkat jenis yang satu ini dicurahkan dan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Sehingga Anda ngalami seperti Yusuf. Mau masa kelimpahan, mau masa kelaparan, tapi berkatnya nggak pernah dipaus. Berkatnya nggak pernah putus sejenak pun. Terus mengalir. Kasih Tuhan terus setiap pagi. Ya, jadi hari ini saya ingin ajak saudara belajar dari firman Tuhan. Bagaimana di dalam hidup kita bisa menikmati berkat seperti yang dinikmati oleh Yusuf. Yaitu tidak putus-putusnya. Karena buat sebagian besar orang, ya diberkati pada masa baik, 7 tahun kelimpahan itu wajar. Tapi 7 tahun kelaparannya, kebanyakan orang juga ngalami yang sama. Tapi ada orang-orang, mau masa dan musimnya seperti apapun, dia tahu dan dia selalu ngalami yang namanya kelimpahan. Uninterrupted blessing. Doa saya terjadi, tercurah dalam hidup saudara. Oke, kita akan belajar dari kisah seorang raja yang luar biasa dalam Alkitab, yaitu namanya adalah Raja Uzia. Raja Uzia ini, dia ngalami krisis. Dia ngalami tantangan yang besar di dalam kehidupannya. Akan tetapi melalui semuanya itu bukannya habis, tetapi dia melejit. Doa saya melalui krisis ini, engkau tidak habis, tapi engkau juga melejit. Amin. Nah, Anda lihat, di dalam kehidupan Raja Uzia sebenarnya banyak hal-hal tidak mudah. Pertama kali dia jadi raja, Alkitab mencatat dia masih sangat muda. Yaitu usianya 16 tahun. Anda harus mengerti, jadi pemimpin kalau terlalu muda itu pasti mengalami kesulitannya banyak. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya juga pernah, ya nggak se-ekstrim Uzia jadi raja umur 16 tahun. Tapi saya jadi gembala pertama kali umur 20 tahun. Nah, saudara harus ngerti, ya, itu menimbulkan tantangan yang besar. Karena kepercayaan orang belum ada. Jadi banyak diragukan, apa bisa, kadang-kadang banyak dianggap apa mampu, dipandang sebelah mata, dan seterusnya. Jadi tingkat kesulitannya lebih besar. Saya membayangkan Raja Uzia harus berhadapan dengan berbagai macam orang di saat umurnya masih 16 tahun. Jadi itu sendiri pasti masalahnya banyak. Itu sendiri pasti tantangannya banyak. Belum lagi ketika dia jadi raja, kondisi kerajaannya pada waktu itu sedang terpuruk. Ya karena di masa sebelum dia ada banyak peperangan terjadi dan kerajaannya kalah berperang. Anda harus mengerti ketika kerajaan kalah berperang, pasti dampaknya sangat merusak. Pasti dampaknya sangat parah. Jadi waktu Raja Uzia jadi raja, dia benar-benar harus memulai dari bawah. Dan itu sesuatu yang sangat berat. Rintangan demi rintangan yang dia harus hadapi. Bahkan Alkitab juga mencatat pada zaman Raja Uzia ini, terjadi yang namanya bencana gempa yang sangat dahsyat dan meluluh lantakkan segalanya. Ya kalau saudara membayangkan ya gempa itu meluluh lantakkan segalanya, maka semua yang sempat dia bangun pada waktu itu semuanya habis, semuanya ludes. Jadi dalam kehidupan Raja Uzia ini enggak mudah. Ya tantangan dan rintangan dia hadapi, krisis demi krisis harus dia lalui. Hebatnya saudaraku, melalui semuanya itu dia tidak roboh, dia tidak rebah,
tapi dia semakin kokoh, dia semakin kuat, bahkan dia melejit, dia mengalami kemenangan demi kemenangan besar di dalam kehidupannya. Doa saya, seperti itulah saudara, seperti itulah jemaat keluarga Allah. Melalui krisis, melalui tantangan, tidak roboh dan rebah, tapi Anda makin kokoh, makin kuat, terbang tinggi, bagaikan Raja Wali. Boleh katakan amin. Haleluya. Nah, sekarang saya mau bacakan bagaimana Raja Uzia bukan hanya mampu bertahan, tapi berkemenangannya luar biasa. Kita baca 2 Tawarik 26 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11, terus kemudian lompat ayat yang ke-15. Nah, dari sini nanti Anda akan melihat, melalui semuanya itu Uzia bisa membalikkan keadaannya dan malah melejit luar biasa. Saya bacakan buat saudara. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah, ini hebat. Ya, ada banyak raja yang cuma memerintah sebentar. Gak tahan lama terus kemudian jatuh. Tapi Uzia pemerintahannya itu 52 tahun. Jadi ini raja yang kuat, ini raja yang kokoh. Ya. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Mulai hari ini Tuhan juga membuat segala usaha saudara berhasil. Pekerjaan tangan saudara berhasil. Visi dan impian saudara berhasil. Amin. Ayat yang ke-6. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin. Dan membongkar tembok Gad, Yabne, dan Asdod. Dengan kata lain dia perang, dia menang. Dia robohkan benteng-benteng musuhnya. Dia ambil alih wilayah-wilayah mereka. Oke, jadi ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Ini raja bukan cuma menang perang, dapat wilayah baru, tapi dia mendirikan kota-kota. Coba Anda renungkan, di zaman sekarang aja ya kita mulai melihat ada kota-kota baru yang dibangun. Kalau itu dilakukan di zaman sekarang dengan semua kemajuan teknologi, kita anggap orang kalau membangun kota itu hebat sekali. Tapi ini terjadi pada zaman itu. Belum seperti sekarang, tapi di zaman itu Uzia dia sudah berhasil mendirikan kota-kota. Bukan satu, tapi banyak kota. Ini orang luar biasa sekali. Ya, jadi ngalami tantangan besar, peperangannya banyak, tetapi kemenangannya luar biasa, prestasinya luar biasa. Ayat yang ke-7, Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal. Dan terhadap orang Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Kenapa? Karena Uzia yang lebih kuat dan lebih berkuasa. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Saya deklarasikan dalam nama Yesus, Tuhan juga akan membuat saudara termasyur. Bahkan Anda yang merasa lemah saat ini, terima kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan Anda jadi besar. Oke, ayat yang ke-9. Uzia mendirikan menara di Yerusalem. Di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebah, dan di atas penjuru. Serta mengokohkannya. Pada zaman itu dia sudah mampu mendirikan menara. Ya, tower-tower dia bangun. Ayat 10. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur. Karena banyak ternaknya. Tolong perhatikan. Ya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga
ia mempunyai petani-petani. Artinya Raja Uzia ini luar biasa sekali, peternakannya sukses, ya, termasuk pertaniannya itu hebat sekali. Dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Hebat ini raja. Ayat 11. Selain itu Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang. Artinya kekuatan militernya powerful sekali. Yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yeiel dan penata usaha Maaseya di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar. Berarti ada ciptaan-ciptaan baru, inovasi baru pada zamannya, mesin pelontar batu. Wah, ini pada waktu itu menghebohkan sekali, ya, game changer sekali. Untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Jadi dari sini Anda bisa melihat bagaimana dalam kehidupan seorang Uzia yang tantangannya banyak, masalahnya banyak, krisisnya silih berganti, tapi dia tidak rebah, dia tidak jatuh, dia malah semakin kuat dan dia mengalami kemenangan-kemenangan yang besar. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita maunya kalau bisa semuanya fine-fine aja, lancar-lancar aja, baik-baik aja. Tapi saudara harus ngerti, ya, tidak seterusnya harus seperti itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan krisis, tantangan, di zaman kita ini pandemi, resesi, dan berbagai macam hal terjadi. Saya mau ngomong begini sama saudara, mungkin Tuhan tidak mengangkat krisis supaya nggak terjadi, resesi supaya nggak terjadi, pandemi supaya nggak terjadi. Mungkin bukan itu cara Tuhan, tetapi bisa jadi cara Tuhan melalui semuanya itu. Anda tidak rontok, tetapi Anda justru melejit dan terbang tinggi, dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Doa saya ini yang terjadi. Anda menikmati uninterrupted blessing. Berkat yang tidak putus-putusnya, tidak habis-habisnya, terus mengalir seperti yang dialami oleh Raja Uzia terjadi juga dalam hidup saudara. Oke, nah itu profilnya Uzia, Raja Uzia. Sekarang pertanyaannya, apa rahasianya? Bagaimana Uzia bisa menikmati uninterrupted blessing itu, berkat yang tidak putus-putusnya itu? Kali ini ada dua. Saya mau bagikan sama saudara. Yang pertama dulu, Raja Uzia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Kita baca ayatnya. 2 Tawarik 26, ayat yang terakhir tadi kita baca, ayat 15 bagian yang B saja. Ditulis begini, nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena, perhatikan ya, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Jadi cerita bagaimana Raja Uzia yang lemah bisa jadi kuat karena ia ditolong dengan ajaib. Jadi kalau ada di antara saudara yang saat ini merasa kesehatanmu lemah, engkau merasa kondisi fisikmu lemah, engkau merasa pernikahanmu, keluargamu rentan, engkau merasa kehidupan rohanimu, imanmu lemah. Engkau merasa semangatmu lemah. Hari ini seperti Uzia ditolong dengan ajaib. Saudara juga akan menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara. Oke? Karena itu Uzia yang lemah jadi kuat. Anda juga dibuat kuat oleh Tuhan. Kuat di dalam segala aspek di dalam hidup saudara. Kenapa? Karena ditolong dengan ajaib. Itu yang dialami oleh Uzia. Anda harus ngerti, Uzia itu punya nama lain, yaitu Asarya. Ini orang yang sama, tapi punya nama yang lain. Nah, tahukah saudara arti namanya apa?
Usia itu punya arti, Tuhan adalah kekuatanku. Sedangkan Asaria punya arti, Tuhan telah menolong. Jadi dengan kata lain dalam hidup Usia ini, dia menjadikan Tuhan sumber kekuatan dan sumber pertolongan. Karena itu tidak heran, ia ditolong dengan ajaib. Saya ajak saudara mulai saat ini komitmen. Anda menjadikan Yesus sumber kekuatan saudara. Jadikan Tuhan sumber pertolongan saudara. Sumber pertolonganmu bukan keluargamu, bukan bosmu, bukan manusia siapapun juga. Sumber pertolongan saudara cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau saudara jadikan dia andalan dalam hidupmu, engkau bergantung di dalam Tuhan dengan segenap hatimu. Saya mau katakan seperti Usia ditolong dengan ajaib, engkau juga akan menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib, nyata dalam kehidupanmu. Ya. Nah, kenapa kok saya bisa ngomong bahwa Usia ini menjadikan Tuhan sumber pertolongan dan kekuatan dalam hidupnya? Kita baca 2 Tawarik 26 ayatnya yang ke-5. Ia mencari Allah. Perhatikan. Orang gak mungkin mencari Allah kalau gak merasa butuh Allah. Jadi realita bahwa Usia mencari Allah karena dia butuh. Karena dia merasa butuh. Dia jadikan Allah pertolongannya, kekuatannya, andalannya. Karena itu ia mencari Allah. Selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan perhatikan, ditulis begini. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Anda pegang itu. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bagaimana dengan saudara? Apa yang Anda cari? Sebagian orang mencarinya cari uang, cari untung, cari berkat, cari mujizat. Gak ada yang salah dengan semuanya itu, tapi dalam hal mencari, mesti satu yang lebih dari semuanya, apapun dan siapapun, kita harus mencari Tuhan. Kita harus jadikan Tuhan sumber pertolongan kita. Sumber kekuatan. Sumber pengharapan. Sumber andalan di dalam kehidupan kita. Sebab selama ia mencari Tuhan, maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Anda boleh lihat raja-raja dalam Alkitab ditulis. Raja Daud mencari Tuhan, Raja Salomo mencari Tuhan, Usia mencari Tuhan, Hizkia mencari Tuhan. Semua raja yang mencari Tuhan, maka Allah membuat segala usahanya berhasil. Mulai hari ini segala usahamu berhasil, segala perjuanganmu berhasil, semua doa-doamu berhasil. Karena itu harus mencari Tuhan. Anda harus ngerti, mencari Tuhan punya kuasa yang sangat besar. Saya mau bagikan 3 hal ya, dengan cepat kepada kita. Kuasa mencari Tuhan. Yang pertama, baca Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Dengan kata lain, kalau Anda jiwamu mencari Tuhan, saya mau ngomong begini sama saudara, engkau akan menikmati kebaikan Tuhan. Karena itu setiap pagi saya bangun, saya nggak mau melakukan yang lain dulu. Jiwa saya mencari Tuhan dulu. Jiwa saya mau menyukakan Tuhan dulu. Mau menaikkan puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan terlebih dahulu. Karena jiwa yang mencari Tuhan menikmati kebaikan Tuhan. Mulai hari ini kebaikan Tuhan tidak putus-putusnya Anda nikmati dalam hidup saudara. Oke, ayat berikutnya. Mazmur 34 ayat yang ke-11. Singa-singa muda
merasa kelaparan. Padahal singa-singa muda ini kan mereka kuat, mereka tajam, mereka punya kemampuan. Dan mereka mampu menangkap mangsa, harusnya nggak bisa kelaparan. Tapi ditulis singa-singa muda aja merana kelaparan. Tetapi, ini hebat ada tetapinya. Orang-orang yang mencari Tuhan. Doa saya jemaat keluarga Allah mencari Tuhan. Semua pelayan keluarga Allah mencari Tuhan. Amin. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kalau saudara mencari Tuhan, engkau tidak akan kekurangan. Oke, kenapa? Karena Tuhan sumber di dalam hidup kita. Mulai hari ini saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, kekuranganmu dirubah jadi kelimpahan. Terima itu terjadi dalam hidup saudara. Karena itu miliki hati yang mencari Tuhan. Itu yang kedua, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan. Yang ketiga, di Amsal 28 ayatnya yang kelima. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan. Tetapi orang yang mencari Tuhan, seek the Lord, mengerti segala sesuatu. Nah ini kuasa mencari Tuhan yang ketiga. Mengerti segala sesuatu. Artinya diberi hikmat. Artinya diberi pengertian, diberi petunjuk seperti Yusuf. Waktu melalui 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan itu gak dibiarkan sendiri. Tetapi dikasih pengertian, diajari oleh Tuhan. Ini yang harus kamu lakukan untuk persiapannya. Selama 7 tahun kelimpahan itu harusnya begini, begitu. Terus melalui masa kelaparan, ini saja yang harus kamu lakukan. Ini caranya mengelola kerajaan, ini cara mengelolanya gandum. Dan seterusnya. Karena Yusuf mencari Tuhan, maka dia mendapat pengertian. Dia diajari, dia terima petunjuk ilahi. Doa saya di masa ini, Anda juga dapat petunjuk dari Tuhan. Anda dapat instruksi, Anda terima rema apa yang harus Anda kerjakan. Karena saudara mencari Tuhan. Ya, jadi melalui krisis tidak habis, tapi melejit. Saya rasakan itu yang Tuhan izinkan gereja kita alami. Kalau Anda perhatikan ya, melalui krisis ini, kita sebagai satu kesatuan gereja menikmati perlindungan ilahi. Perlindungan ajaib dari Tuhan. Seperti Usia, ditolong dengan ajaib, kita dilindungi dengan ajaib. Selama setahun, kita bisa ibadah dengan perlindungan Tuhan yang ajaib. Aman semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Ya. Melalui krisis ini justru kita melakukan ekspansi yang ajaib. Ya, justru di masa krisis yang seperti ini kita bisa melihat ada proyek-proyek kita selesai lagi. Kita punya tempat-tempat yang baru dan ekspansi yang lebih besar. Kenapa? Karena seperti Usia kita juga ditolong dengan ajaib oleh Tuhan. Ya. Melalui krisis, gereja kita juga mengalami yang namanya pertumbuhan yang ajaib. Selalu saja ada orang yang diselamatkan. Setiap hari selalu saja ada orang yang dibaptis air. Selalu saja ada kelompok sel yang mengalami pertumbuhan dan pelipat gandaan secara luar biasa. Sehingga melalui krisis bukannya kita habis, tapi kita melejit, terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Kuncinya mencari Tuhan. Hari ini saya ajak saudara komitmen mencari Tuhan dengan segenap hati dalam hidup saudara. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sekarang, yang terakhir. Kuncinya Raja Usia ini ya menikmati uninterrupted blessing. Berkat yang tidak pernah habis dalam hidupnya adalah Raja Usia mengembangkan kapasitas untuk berpikir. Ya, sekali lagi, Raja Usia mengembangkan kapasitas untuk berpikir. Gimana caranya mengembangkan kapasitas untuk berpikir? Sederhana. Ya, dia belajar. Ini raja yang suka belajar. Tadi
dalam pembacaan Alkitab yang sudah kita lakukan, kita ngerti bahwa Raja Uzia ini dia belajar firman. Dia gemar dan giat belajar firman Tuhan dari Imam Sakaria. Karena itu dia jadi pintar sekali. Dia dapat hikmatnya Allah, hikmat ilahi dari Tuhan diimpartasikan. Kenapa? Karena dia belajar firman. Karena belajar firman, maka kapasitas berpikirnya berkembang. Berkembang lebih besar. Doa saya mulai hari ini, Anda juga giat dan suka belajar firman. Alkitab mau berbahagialah orangnya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena kapasitasnya diperbesar. Jadi kalau saudara nggak suka belajar firman, Anda melewatkan kesempatan maju yang besar sekali. Itu sangat disayangkan. Saya berdoa saat ini juga di dalam nama Yesus, anugerah untuk menyukai firman Allah, suka belajar firman Allah diberikan dalam hati saudara. Oke, mulai hari ini Anda punya kesukaan untuk belajar firman Tuhan. Ya. Raja Uzia ini, yang pertama dia suka belajar firman, yang kedua dia juga suka belajar berbagai macam pengetahuan. Tadi waktu kita membaca kisah hidupnya Raja Uzia ini, kita ngerti. Dia ini jago dalam urusan pertanian. Dia juga jago urusan peternakan. Dia hebat di dalam mengatur kerajaannya, membangun tower-tower menara. Mendirikan kota-kota, mengelola pemerintahan. Mengembangkan teknologi. Ini raja hebat sekali saudaraku. Kenapa? Karena dia suka belajar. Pertama harus belajar firman. Tapi yang kedua dalam bidang yang Anda tekuni. Anda juga harus mau belajar. Kenapa? Karena gak mungkin kan saudara lulus sarjana hanya dengan doa puasa. Coba saudara doa puasa 40 hari. 40 malam, tapi gak usah belajar, gak usah ngerjain tugas sama sekali. Apakah saudara bisa diwisuda? Apakah saudara bisa lulus? No way. Waktu saudara belajar firman, Anda berdoa. Doa dan firman itu akan mendatangkan anugerah Tuhan dan pengurapan Tuhan dalam hidup saudara. Tapi di bidang yang engkau kerjakan, engkau harus belajar. Kenapa? Saat engkau belajar, engkau mengembangkan kapasitas. Raja Uzia mengembangkan kapasitasnya dalam bidang pertanian. Makanya tadinya di zaman sebelumnya pertaniannya nggak maju. Tapi begitu dia pegang jadi maju. Kenapa? Karena dia suka belajar. Peternakannya maju, militernya maju, kota-kotanya makmur. Kerajaannya diberkati luar biasa. Kenapa? Karena Raja Uzia suka belajar. Kapasitasnya makin berkembang dan Tuhan bisa pakai dia melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan melalui krisis pun Raja Uzia belajar. Jadi belajar dari apapun, dari siapapun termasuk dari krisis. Krisis itu kalau saudara bisa pakai dengan benar, justru Anda akan dapat kesempatan untuk melihat inovasi. Pada masa Raja Uzia terjadi gempa yang besar. Bangunan-bangunan runtuh, batu-batu berterbangan. Saya percaya dari kejadian itu, Uzia dan orang-orangnya melihat itu, terus kemudian muncul inspirasi. Sehingga mereka bisa menciptakan satu mesin pelontar batu dan anak panah. Dan itu benar-benar temuan inovasi yang sangat hebat. Yang membuat mereka kalau perang selalu menang dan menang dan menang lagi. Kenapa? Karena suka belajar. Saya mau ngomong begini sama saudara, krisis itu seringkali diizinkan Tuhan supaya kita bisa berinovasi dan mau berubah. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya jadi sadar dulu sebelum pandemi, setiap Selasa saya harus bangun subuh sekali. Terus kemudian bersiap-siap berangkat ke bandara.
terbang ngejar flight pesawat yang pertama. Berangkat dari Jakarta ke Solo. Terus kemudian sepanjang hari saya melakukan meeting dengan tim leaders kita dari berbagai kota, kumpul semuanya tiap Selasa di Solo. Setelah seharian, sore malamnya saya pulang, saya balik lagi ke Jakarta. Dan sejujurnya secara fisik itu melelahkan. Tapi sejak pandemi, ini semua banyak pembatasan, akhirnya kita belajar pakai meeting, pakai teknologi yang sudah ada. Coba Anda renungkan. Kan yang namanya teknologi Zoom dan berbagai macam meeting online yang lain itu sudah ada sebelum pandemi. Tetapi tidak terpakai. Kita nggak bisa ngelihat itu. Justru melalui krisis. Sekarang kita pakai semua teknologi itu. Sekarang kita lebih efisien, kita lebih efektif. Kita bersama dengan tim leaders kita dari berbagai kota. Kita bisa berkoordinasi, kita bisa berkomunikasi. Dan kita bisa memobilisasi. Sehingga kegerakan terjadi lebih besar dan lebih dahsyat. Artinya melalui krisis ada inovasi. Sayang sekali kalau Anda hanya melewatkan krisis ini meratapi diri. No, justru di masa krisis ini saudara harus belajar melihat kesempatannya apa. Belajar melihat peluang yang belum dilihat oleh orang lain apa. Belajar melihat kesempatan di babak berikutnya apa. Kalau Anda belajar, Alkitab ngomong, kalau engkau mencari hikmat seperti orang mencari emas, engkau akan menemukannya. Kuncinya belajar. Maka saudara memperbesar kapasitas. Dan Anda akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Kalau Anda siap dan Anda mau, ayo kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bangkit berdiri. Semuanya, angkat dua tanganmu, katakan. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Setiap hati yang haus akan-Ku, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari. Bergerak dengan tuntunan ilahi. Saya mau berdoa supaya saudara semua hari ini menikmati uninterrupted blessing. Berkat yang tidak pernah putus, tidak pernah habis. Seperti yang dinikmati Raja Usia, Anda bisa nikmati dalam hidup saudara. Kalau Anda mau itu, rahasianya yang pertama, kau harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dia sumber pertolongan kita. Karena Dia sumber kekuatan di dalam hidup kita. Karena itu kita harus mencari Tuhan. Dengan segenap hati kita mencari Tuhan. Kalau engkau dalam hidupmu sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka engkau akan melihat dan mengalami seperti Usia.
ia ditolong dengan ajaib. Sehingga ia menjadi kuat. Saya berdoa, saudara juga ditolong dengan ajaib. Amin. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam hidup saudara. Karena itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang belum pernah melakukannya, ini waktu yang terbaik. Kau buka hatimu. Dan mulai hari ini, rasakan bagaimana pertolongan Tuhan ajaib ada dalam hidup saudara. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita semua angkat kedua tangan kita dan ikuti doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. masuk ke dalam hidupku. Jadi Tuhanku, Jadi Tuhan, Juru Selamatku, Juru Selamatku, kekuatanku, kekuatanku, pertolonganku. pertolonganku. Ampuni dosa-dosaku, Ampuni dosa-dosaku. selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Mulai sekarang, Mulai sekarang. hidupku milik Tuhan Yesus. Hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya, Dan aku percaya. dosa-dosaku sudah diampuni. Dosa-dosaku sudah Aku diampuni. sudah Aku diselamatkan. sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari semuanya kita angkat dua tangan masing-masing. Kita berdoa buat keluarga kita dan teman-teman kita. Supaya mereka juga beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan dalam nama Yesus. Diberi hati untuk mencari Tuhan. Lebih dari segalanya kita mau mencari Tuhan. Oh, mencari Tuhan. Oh, Tuhan selamatkan keluarga kami. Tuhan selamatkan teman-teman kami. Pakai kami jadi saksimu menjangkau mereka. Jadi saksimu memberitakan kabar keselamatan. Kabar keselamatan. Kabar keselamatan ini. Kabar keselamatan ini. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang kedua saudaraku, untuk kita bisa melalui krisis, tidak habis, malah melejit, kita harus mau memperbesar kapasitas kita. Oke, doa dan firman yes, harus. Tapi saudara juga harus belajar. Lihat usia belajar firman. Tapi ia juga belajar berbagai macam bidang yang dia geluti. Karena itu kapasitasnya besar. Dia bisa dipakai Tuhan mengalami terobosan yang besar. Saya mau tantang saudara ambil komitmen untuk memperbesar kapasitas saudara. Untuk belajar hal-hal yang Tuhan suruh Anda kerjakan. Anda tekun, Anda harus jadi expert, ahli di bidang saudara ini. Amin. Hari ini kalau saudara mau meresponi firman Tuhan, mari angkat kedua tangan saudara dan Anda ikuti doa saya, sampaikan kepada Tuhan, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau belajar, aku mau belajar, bantu aku, perbesar kapasitasku. Mari semuanya berdoa, perbesar kapasitasku ya Tuhan, kapasitas untuk berpikir, kapasitas untuk bekerja, kapasitas untuk mengelola, kapasitas untuk menghandle perkara-perkara yang lebih besar, kapasitas untuk menyelesaikan tanggung jawab yang lebih besar. Perbesar ya Tuhan, perbesar kapasitas, perbesar, beri hikmat-Mu Tuhan, beri hikmat-Mu, beri hikmat-Mu, beri hikmat-Mu, beri hikmat-Mu ya Tuhan. Oh, perbesar kapasitas, perbesar kapasitas kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari semuanya kita angkat dua tangan tinggi-tinggi dan katakan, ini waktu
mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Saya berdoa mulai saat ini pertolongan Tuhan yang ajaib nyata dalam hidup saudara dan Anda menikmati anugerah yang tidak habis-habisnya. Selalu mengalir, selalu baru di dalam hidup saudara. Mari angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.